Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hidup kita ini sesungguhnya sama seperti mahasiswa yang duduk dalam bangku perkuliahan. Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus, bahkan sampai drop out dari bangku perkuliahannya. Kenapa ada yang lulus? Karena mereka berfokus pada tujuannya. Mereka setia, bersungguh-sungguh, memakai waktu sebaik mungkin, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan keberhasilan dalam bangku perkuliahan mereka. Dan kenapa ada yang tidak lulus? Ya tentu karena mereka tidak fokus pada tujuan mereka. Mereka menghabis-habiskan waktunya, dan mereka tidak bertekun dalam pelajaran mereka. Pada akhirnya mereka tidak bisa mengikuti standar kampus, yang pada akhirnya mereka tidak lulus dan bisa keluar dari kampus. Maka demikianlah sesungguhnya dengan hidup kita saat ini. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang seperti duduk di bangku perkuliahan. Ada orang-orang yang Kristen yang begitu tetap setia dan taat kepada Yesus. Walaupun mereka menghadapi resiko, tetapi mereka tetap setia kepada Yesus. Tetapi tidak jarang juga kita mendengar bahwa banyak orang-orang Kristen yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak mau dengar-dengaran akan kebenaran firman. Dan pada akhirnya mereka menyangkal Yesus dari hidupnya dengan berbagai tujuan. Karena pendidikan, karena uang, karena jabatan, atau karena apapun. Banyak orang yang tidak lulus di dalam imannya. Maka sesungguhnya kisah-kisah seperti ini juga sudah banyak ditulis dan dicatat di dalam Alkitab kita. Kalau kita ingat sejarah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai tanah Kanaan, ada di antara mereka yang pada akhirnya berhasil sampai ke tanah Kanaan itu. Kenapa mereka berhasil? Karena mereka setia berpedoman kepada perintah Tuhan. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa banyak juga orang yang tidak lulus,
tidak berhasil kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi lebih mementingkan keinginan dirinya sendiri, yang pada akhirnya dia tidak berhasil pada ketetapan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Demikian juga kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru. Murid-murid Yesus itu sesungguhnya bersama Yesus, mereka sedang mengikuti perkuliahan. Di antara murid-murid itu ada yang menjadi murid yang sejati. Walaupun tentu mereka punya banyak tantangan dan pergumulan, tapi mereka tetap setia mengikut Yesus. Sehingga melalui mereka, Injil itu bisa dikabarkan pada orang lain. Tetapi Alkitab juga mencatat, ada juga murid Yesus, murid yang tidak sejati, menyangkal dan meninggalkan Yesus, bahkan menjual Yesus. Karena sesungguhnya, dia lebih mementingkan keinginan pribadi, keinginan duniawi daripada Kristus. Dia tidak lulus, dia gagal dalam perkuliahan yang diajarkan oleh Yesus kepada dia dan murid-muridnya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini, kisah di dalam Alkitab inilah sebagai dasar bagi penulis Ibrani untuk mengajarkan orang-orang percaya, sekaligus mengajarkan kita agar kita selalu berpegang teguh kepada keselamatan dan kebenaran yang telah Allah berikan kepada kita. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah caranya agar kita tetap berpegang pada keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Dalam firman ini dikatakan, harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Artinya, kita harus lebih sungguh-sungguh memperhatikan firman Allah. Tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi lebih sungguh-sungguh lagi menghidupi dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Maka dengan teliti memperhatikan ini, kita memberikan lebih banyak lagi. Lebih banyak waktu, lebih banyak tenaga, lebih banyak kesempatan untuk sungguh-sungguh lagi mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi bukan setengah-setengah, dan bukan pula sisa-sisa waktu kita untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, tetapi dengan segenap hati dan jiwa kita, memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Sebab hanya inilah yang menjadi garansi bagi orang percaya yang menjadikan pondasi yang kuat dalam hidupnya. Orang-orang percaya itu akan memiliki pondasi dasar yang kuat apabila ia sungguh-sungguh menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Kalau bukan ini yang kita lakukan, kalau kita tidak setia memperhatikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan terhanyut oleh arus dunia ini, oleh banyaknya godaan-godaan di dunia ini. Sama seperti perahu di atas sungai, perahu di atas laut. Kalau perahu tidak punya jangkar, otomatis perahunya akan terhanyut dengan sendirinya. Sama dengan orang Kristen, kalau dia tidak punya jangkar pondasi yang kokoh, dia akan terhanyut oleh derasnya arus zaman ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh hidup di dalam perkataannya. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan
jangkar dalam hidup kita yang menjadikan kita kokoh dan bertahan dalam setiap berbagai cobaan dan godaan dalam hidup ini. Lalu yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dalam menghidupi firman Tuhan itu? Di dalam teks ini ditegaskan bahwa kita harus mengakui ketetapan kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketetapan firman Tuhan itu masih tetap berlangsung hingga sekarang. Firman Allah yang disampaikan Allah sejak zaman perjanjian lama, melalui nabi-nabinya, melalui hamba-hambanya, bahkan di dalam Yesus Kristus, firman itu sampai hari ini masih berlangsung dan eksis. Karena itu firman ini mengandung janji bagi kita bahwa firman itu memberikan keselamatan kepada orang-orang yang setia kepada firman Tuhan. Firman itu juga menyatakan ketetapan Allah bahwa orang-orang yang taat kepada firman akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang melanggar ketetapan firman itu akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Artinya apa? Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Jikalau kita tetap percaya dan setia kepada Yesus, maka keselamatan yang kita miliki itu akan kekal di dalam hidup kita. Tetapi jika kita menolak Yesus, menyangkal Yesus, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mendapatkan keselamatan itu. Sebaliknya, kita akan mendapatkan penghukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang Allah sediakan kepada kita. Jangan pernah engkau menolak keselamatan besar yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Tetapi tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Apapun resikonya, apapun tantangannya, hendaklah hidupmu, hatimu beriman kepada Yesus. Lalu yang kedua, tetaplah setia memperkatakan dan melakukan firman itu di dalam hidup kita sehari-hari. Maka dengan demikian kita akan menjadi kuat. Kita akan menang dalam setiap godaan-godaan yang ada di dunia ini. Godaan iblis, godaan setan, godaan dunia yang sangat menggoda sekali. Hanya orang-orang yang kuat di dalam imanlah yang mampu mengalahkan semua godaan dunia ini. Sehingga dia tidak akan terhanyut dalam setiap godaan yang terjadi. Ada dua istilah, ikan yang hidup dan ikan yang mati. Ikan yang hidup, sekencang apapun arus di air, dia akan bertahan dan menghadapi itu. Sebab dia punya kehidupan. Tapi ikan yang mati, dia akan terseret dengan arus. Dia akan dibawa-bawa oleh arus. Karena dia tidak punya kehidupan dan tenaga. Maka orang Kristen adalah seperti ikan yang hidup dalam arus yang kencang ini pun. Tapi ketika dia punya iman dan kehidupan dalam Yesus, maka dia akan sanggup menghadapi semua itu. Karena kita tahu melalui surat 2 Timoteus bahwa kehidupan manusia di akhir zaman akan banyak sekali tantangannya. Ada banyak orang yang mencintai dirinya sendiri. Ada banyak orang yang serakah menuruti hawa nafsunya. Ada banyak orang hidup dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Bahkan ada banyak pengajar-pengajar palsu
yang mencoba menyesatkan dan menggerogoti iman orang-orang yang percaya. Dalam Alkitab sudah diberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak kuat di dalam iman, mereka akan jatuh di dalam setiap godaan. Tetapi orang yang tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan, dia akan kokoh, dia tetap akan kuat dalam setiap godaan itu. Kita masih ingat kisah Yusuf. Dia digoda istri Potifar yang cantik untuk melakukan perbuatan dosa. Tetapi apa yang terjadi dengan Yusuf? Dia lari, dia meninggalkan perempuan itu. Dia tidak mau mencemarkan dirinya di hadapan Tuhan. Sebab dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia punya iman yang teguh dan tidak jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini harus hidup dalam pondasi beriman kepada Kristus. Sungguh-sungguhlah memberikan dirimu kepada Tuhan, agar engkau punya dasar dan pondasi yang kuat dalam hidupmu. Karena itu, setialah sampai mati, maka engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.